A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu datul akmam. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, halo kawan-kawan, halo keluargaku semuanya. Apa kabar? Selamat ya buat kalian yang sedang menikmati keindahan bulan suci Ramadan kali ini. Masya Allah, bilang apa? Alhamdulillah. Ya, walaupun di tengah pandemi yang sampai sekarang masih ada ya teman-teman. Tapi jangan lupa, harus selalu kita basmi bersama, oke? Tentu saja dengan aktivitas jasmani dan aktivitas rohani kita semua. Wah, terharu banget kan lantunan ayat suci Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1-13 barusan. Kayaknya ngedengerinnya aja udah jadi bagian dari aktivitas rohani kita. Ya pastilah. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan ini podcast Suara Kita spesial Ramadan akan membahas mengenai Al-Quran dan Ramadan. Oke baik, dengan saya Fazza Fizia Natasha selaku host podcast kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu teteh kita yang keren guys. Wow keren ya, dan gak lupa kece abis, oke? Oke, langsung kita cek aja. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah, Anti baik. Fajwa apa kabar? Aku juga baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Amin, insyaallah. Oke teman-teman, aku di sini udah bareng sama Teh Anti ya. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan mengenai Al-Quran sama Ramadan, aku mau kenalin dulu nih Teh Anti itu siapa. Teman-teman pasti penasaran kan? Namanya Sri Widayanti, tapi sering kita panggil Teh Anti. Iya nggak Teh? Kalau di domir-domir bahasa Arab itu anti, antuma, antum, ya nggak sih Teh? Anti itu anti antuma antuna juga. Oh Bukan iya, anti, antum. antuma, antuna. Tapi ini teman-teman Anta, jangan salah antuma, ini antum ya. Nama anti bukan disandingkan dengan anti nyamuk atau anti karat. Ini anti aja udah. Gak usah lagi anti. ada belakang-belakangnya Iya, ya. Ya benar-benar. Oke, tanggal lahirnya Kuningan 10 Maret 2001, yang pasti dan jelas asli Kuningan ya. Teh Anti Iya, ini salah satu mahasiswi semester 4 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di STIQ Al-Multazam. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam Kuningan. Yang bukan dari Kuningan mampir, nanti kita ketemu bareng-bareng ya Teh ya. Tetanggaan ya kita juga. Iya. Oke, moto hidup Teh Anti yaitu, wah ini keren banget sih teman-teman.
Kayaknya teman-teman harus denger deh. Moto hidup Teh Anti, ngaji huruf, ngaji hirup, ngaji nuharirup. Wah, ini eye catching ya kedengarannya. Teteh bisa jelasin gak sih apa itu ngaji huruf, ngaji hirup, ngaji nuharirup? Jadi gini, kenapa moto hidup anti gitu yang berkaitan dengan Al-Quran itu seperti itu? Karena ngaji huruf kita dari kecil gitu ya, ngaji huruf itu udah terbiasa gitu ya, udah diajarin gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita membaca Al-Quran yang ngaji huruf gitu kan, ngaji huruf-huruf hijaiyah. Nah, tapi ternyata setelah kita bisa ngaji huruf, kita masih punya PR nih. Apa tuh gitu kan? Yaitu ngaji hirup dan juga ngaji nuharirup. Ngaji hirup Oh itu iya iya. apa? Yaitu gimana caranya apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu bisa kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah Nah, iya bener Masya di Allah. samping itu, di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita itu ternyata ada yang hidup. Kayak nuharirup gitu ya kalau kata Sundanya mah. Apa itu juga coba? Apa teh? Apa yang harirup gitu di dalam diri kita Apa itu adalah teman-teman? nafsu. Begitu Oh banyak iya ternyata Masya di dalam diri kita itu Allah. banyak nafsu. Jadi ternyata ketika kita itu ngaji di dunia ini itu bukan hanya berhenti di ngaji huruf aja, tapi ada PR ngaji hirup atau ngaji kehidupan dan juga ngaji nuharirup yang ada di dalam diri kita. Seperti itu, Jua. Wah, Masya Allah teman-teman, keren gak sih? Oke, jadi ngaji huruf, ngaji hirup, ngaji nuharirup tuh emang ada korelasinya ya. Maksudnya dari kecil Iya. kita, dari kecil, remaja, dewasa sampai emang kita bisa benar-benar melekat gitu sama Al-Quran. Ih, keren banget sih Teh, pokoknya keren deh. Oke nih, setahu aku Teteh kan ngafal Quran ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi hafizah, hamil Quran yang keren deh pokoknya di mata Allah dan di mata manusia ya Teh. Amin, insya Allah. Nah, setahu aku kan Teteh ngafal Quran nih. Sebenarnya ini sih pertanyaan yang sering banget diajuin orang-orang ya terhadap para penghafal Quran gitu. Apa sih motivasi terbesar Teteh gitu untuk ngafal Quran ini? Baik, kalau soal untuk motivasi itu sendiri ya, Jua, Iya, banyak gimana Teh? sebetulnya. Motivasi Hmm, aku yang terbesar itu, kalau aku bagi itu ada sekitar beberapa poin. Poin yang iya, pertama, kenapa motivasi terbesar Anti mau menghafal Al-Quran, yaitu Anti pengen deket sama Allah juga. iya, Masya Kenapa Anti pengen Allah. deket sama Allah? Kak Juh ngerasa gak sih kalau misalnya kita lagi ada di posisi jauh sama Allah, hidup kita tuh hampa. Kita jalan Iya, kemanapun benar. kayak nggak ada arah. Padahal kita punya arah, kita mau ke sini. Tapi kayaknya hampa gitu hidup kita. Iya, Makanya dari iya sini benar. juga Anti, ya Allah, Bismillah gitu ya, dengan Anti membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, itu kan kita bisa sering berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang mana Al-Quran itu adalah kalam-kalam cintanya Allah. Maka ketika Anti bertilawah, ketika Anti menghafal, itu adalah quality time Anti dengan Allah. Itu adalah motivasi terbesar yang paling besar yang pertama. Kemudian yang kedua, Masya Allah. Iya, gini Jo. gimana? Aduh, ini terharu ya, mohon maaf. Iya, Suara Anti nggak jelas apa-apa gak Teh. nih? Jelas, jelas-jelasnya. Jangan Kemudian, sampai saya juga nangis ya Teh, tapi ini, aduh gimana ya? Udah ya Teh, lanjut kemudian, aja. oke oke. Kemudian yang kedua, gini, terkadang apa yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti akan selalu Allah tuh menitipkan hikmah. Tergantung kepada kitanya, kita mau nyari nggak nih, ya ini hikmahnya apa nih gitu kan. Tapi kan ada orang yang acuh. Nah, jadi gini, posisinya waktu itu Anti lagi buka Instagram juga. Buka Instagram nih. Ketika buka Instagram, ada video anak-anak yang buta, dia bisa menghafal Al-Quran. Ada yang Masya Allah bisu, Bang. dia menghafal Al-Quran. Bahkan ada yang lumpuh otaknya, dia hafal Al-Quran. Dari sana, jujur, malu banget tuh. Anti malu sama diri Anti sendiri. Ya Allah, Anti diberikan fisik yang istilahnya sempurna, tapi selama ini fisik yang kau amanahkan kepada Anti, Anti gunakan untuk apa? Kemudian ada satu video lagi yang membuat Anti tertegun, ya, ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Ada orang yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Dari sana, hati Anti begitu terenyuh. Ya Allah, ternyata benar. Kita itu sedang berlomba-lomba dengan kematian. Dan orang itu akan meninggal sesuai dengan apa yang dia lakukan, ataupun apa yang biasa dia lakukan selama hidup di dunia. Mungkin bagi orang yang misalnya dia sering mencuri, bisa jadi dia Allah ambil nyawanya dalam keadaan mencuri. Kemudian Anti bertanya kepada diri Anti,
Nanti kamu mau meninggal dalam keadaan seperti apa? Amal apa yang sudah kamu bawa? Maka Betul, dari itu, betul. ya Allah, mungkin ini adalah salah satu jalan Anti. Ketika Anti memutuskan diri untuk istiqomah menghafal Al-Quran, istiqomah bertilawah Al-Quran, Anti berharap semoga Anti nanti kelak dimatikan dalam keadaan seperti itu. Kemudian motivasi yang terbesar yang ketiga adalah orang tua. Dimana Iya, juga sampai saat ini Anti masih belum ngerasa belum bisa untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan mungkin bagi teman-teman di luar yang mungkin orang tuanya awam, sholatnya masih lalai, teman-teman, itu adalah ladang dakwah kita gitu ya. iya, Setidaknya ketika teman-teman tahu, mohon maaf, misalnya orang tua kita masih lalai dalam beribadah, maka kita jangan sampai menambah dosa beliau. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan mendorong dengan dosa kita ke neraka. Maka dari itu, teman-teman berprinsiplah dari sekarang, saya harus bisa menolong kedua orang tua kita. Maka Anti berprinsip dari sekarang, ya Allah, bismillah, semoga dengan hafalan Al-Quran Anti, nanti di akhirat Anti bisa ngasih syafaat buat orang tua Anti dan juga keluarga-keluarga Anti. Itu sih, Zoh, mungkin gambaran besarnya, motivasi terbesar Anti kenapa Anti pengen ngafal Al-Quran. wow, Gitu. wow, ya teman-teman. Aduh, Teh, ini tisu. iya ya. Iya ya. Oh iya, Boleh-boleh, ini lempar aja ya, bener, lempar ya. iya, ini benar-benar meleleh ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa menyimak sendiri atau bisa mendengarkan sendiri ya. 3 motivasi eh, penting dalam hidup kita. Yang pertama, ya bener ya, karena emang Allah itu adalah segalanya. Kenapa sih nggak kita nyobain deket-deket sama Allah supaya urusan kita dilancarkan, supaya Betul. segalanya emang bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Yang kedua, tadi apa namanya? Cita-cita terbesar kita Yang seharusnya adalah husnul khotimah ya, Teh ya. Nah, iya, betul. tergantung kita. Berarti teman-teman sama saya nih juga Teteh harus bisa memilih mau mati dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk gitu. Terus juga Mm-mm. yang ketiga tadi itu keren banget ya, Masya Allah. Saya juga jadi sedikit, aduh ini sebenarnya mau nangis juga ya, tapi gak boleh ya, gak boleh nangis ya. Cukup Teteh aja yang nangis, cukup Teteh aja yang nangis. Nanti Aduh, kalau saya nangis, udah selesai nih podcastnya. Oke, ambiar ya. orang tua orang tua kita adalah segalanya ya teman-teman. Berarti itu poin yang ketiga. Seenggaknya kalau kita nggak bisa ngasih hadiah di dunia, kenapa sih kita nggak ngasih hadiah di akhirat nanti gitu ya Teh? Betul. Wah Jadi keren sih. kebahagiaan yang kita berikan sama mereka itu bukan hanya bersifat duniawi, tapi gimana yang di dunia sampai ke akhirat gitu. Mantap. Oke, itu dia tadi apa sih namanya? Motivasi Teteh dalam hafal Quran. Kadang nih yang pengen banget teman-teman tahu ya mengenai ngafal Quran. Apa sih ngafal Quran? Susah loh ngafal Quran tuh. Kadang tuh suka ada tuh apa sih pikiran kayak gitu loh Teh. Jadi emang mereka tuh udah meyakini dalam hatinya udah ngafal Quran tuh susah gitu. Tapi pasti ada nih Teh suka dukanya Teteh ngafal Quran kan? Nah, pengen tahu Iya, nih pasti gimana pasti. sih pengalamannya dan kasihlah sedikit tipsnya untuk ngafal Quran ini gitu. Biar teman-teman bisa Oke, ngikutin ya nggak? Oke. oke. Jadi gini ya, teman-teman, kalau misalnya suka duka ketika menghafal Al-Quran itu pasti banyak ya, Jo. Mungkin Fajar juga merasakan sendiri ya, Masya Allah. Jadi kalau Iya, suka nih, kalau iya, sukanya iya, itu nanti sedikit aja ya bahas. Sukanya iya, iya, itu yang pertama tadi sesuai dengan tujuan kita bisa dekat sama Allah. Mungkin yang selama ini lisan lisan Anti, khususnya lisan Anti terbiasa untuk bicarakan keburukan orang lain gitu ya, waktunya terisi dengan hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita menghafal Al-Quran, waktu-waktu kita itu terisi dengan hal-hal yang baik karena kita sering untuk bertilawah seperti itu, dan juga lisan kita yang mengucapkan kalam-kalam betul, Allah gitu betul. kan. Ya, Kemudian selain itu nanti bersyukur ya juga ketika sekarang sudah Bismillah gitu kan, memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran itu, apa ya, Allah menakdirkan Anti untuk tinggal di lingkungan yang baik. Jadi ketika Anti ya, futur untuk, jadi kadang ada ya Jo, kamu ngerasain gak sih kalau misalnya kayak kita tuh saat dimana kita tuh futur banget, bahkan baca banget Al-Quran kayak bener gitu teh. tuh gitu ya, buat ngafal aja Iya, itu satu benar-benar, halaman aja susah banget gitu. Nah, benar. kadang kalau kita lagi futur, itu ketika misalnya karena lingkungannya baik, alhamdulillah gitu ya, ngelihat teman kita lagi baca Al-Quran, itu suka malu, bener nggak? Iya, Suka benar malu banget teh. dan langsung tergugah, oh ya, saya juga harus ngafal Quran nih, saya juga harus baca Quran nih.
kayak gitu. Iya, Mungkin benar-benar benar. sebagian Oke. sebagian dari sukanya gitu ya. Kalau dukanya banyak juga pastinya. Tapi kalau anti ya pengalaman yang paling apa ya istilahnya nyereset di hati gitu ya. Itu adalah ketika ngafal dan gak hafal-hafal gitu. Karena kan kita harus punya waktu khusus buat ngafal ya. Kalau anti Iya, misalnya udah benar-benar. menyiapkan waktu khusus itu pas di waktu khusus kita ngafal, galaunya di sana gitu. Tapi sebetulnya ketika kita nggak hafal-hafal, itu Allah tuh pengen kita panen pahala yang banyak gitu kan. Karena kan di dalam hadis Iya. dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka satu huruf itu bernilai satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak berkata Nah, bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, mm, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Jadi kebayang nggak sih Masya juga, Allah luar biasa misalnya banget nih, ya. kita iya, jadi kita misalnya ngafal amma yatasaalun gitu kan. Itu apa ya? Kurang lebih ada 10 huruf ya. Heeh, 10 Iya, huruf itu kalau kita satu kali baca udah 100 kebaikan. Soalnya kita nggak hafal-hafal betul tuh betul. itu ayatnya tuh gak nempel-nempel gitu. Kita baca lagi sampai 3 kali kita Masya baca Allah udah banget ya. 300 Iya. kebaikan. Iya, jadi sebetulnya Wah, ada hikmahnya hebat. juga gitu ya. Mm-mm. Terus nih, kalau anti itu pengalaman dukanya itu adalah ketika setoran kemudian suruh balik lagi sama ustazahnya. Karena kan gini juga, kalau di anti itu ketika kita setoran dari satu halaman Iya. itu cuma dapat kuota salah satu. Kuota Wah, salahnya itu cuma satu. Jadi mantap. kalau Masya Allah. misalnya yang kuota satu itu tuh udah dipakai pas di awal, kalau ke bawah-bawahnya kita udah ngerasa mandat-mandat hafalannya udah ada dua pilihan, mending mundur atau dilanjutin sampai akhir tapi nanti suruh balik lagi. Kayak gitu dukanya. Dan ketika ustazahnya Oh, langsung ngomong gini, "Anti, ulang ya." Uh, itu hatinya tuh ya Allah, bahkan Anti pernah loh potek Jo, ya. iya potek gede ambiar. Bahkan pernah Hampir. 7 balik. Itu cuman satu halaman sampai 7 balik itu disetorin. Serius. Masya Hanya karena Allah. di akhir itu ada satu harokat apa ya, ada yang salah tapi tak dikasih tahu. Jadi kan kita bingung. Ini kan Iya, gini, benar-benar. kan mejanya kadang suka ada tak gitu kan ke meja. Lah, ini salah di mana? Salahnya di mana? Kita ulang. Digetrok lagi mejanya itu sampai 7 balik, serius. Dan pernah itu pas semester 2 itu sampai 7 balik. Cuman satu halaman. Keren, Nah, itu keren. sih kadang dukanya di sana sih. Kita teman-teman juga punya pengalaman masing-masing ya. Kalau itu sebagian dari pengalaman suka dukanya nanti. Gitu juga. Wah, menarik ya tuh teman-teman. Jadi jangan ngerasa takut rugi ya kalau ngafal Quran itu. Tadi kan Teh Anti Iya, udah ngejelasin betul-betul. tuh banyak banget hikmahnya. Walaupun kita emang gak hafal-hafal, jadi ternyata emang Al-Qur'annya itu lagi pengen deket sama kita. Pengen Iya, diulang-ulang terus ya kan Teh. Nah, iya, gitu. Jadi betul. gak akan ada ruginya lah kalau ngafal Quran. Gitu. Dan Oke kalau Teh. iya, iya. Jadi ketika Iya. kita nggak hafal-hafal, sebetulnya kita tuh sedang dirindukan ayat. Makanya ucapkan I miss you Hmm. too gitu. Tapi ini Wah, bukan buat mantap. Fajwa, bukan Fajwa, bukan buat Fajwa ya, Iya, ya aku tuh selalu buat sadar ayat. diri Teh. Iya, iya, iya. Jadi kayak gitu ya Hmm, teman-teman. Itu sih salah satu triknya mungkin ya supaya kita nggak terlalu merasa terpuruk juga ya Teh. Ya bawa iya, enjoy betul. aja gitu ngafalnya. Mm-mm. Oke. eh, Feeling nah, good. ya like I should. Tips ngapal Teteh kayak gimana nih? Pengen tahu Hmm. gitu. Kan mungkin teman-teman juga berpikir, "Oh ya Teh Anti tuh kayak gitu-gitu." Apa nih tipsnya nih? Aku juga pengen tahu sih Teh sebenarnya. Oke, sebelum ke gimana cara anti ngafal ya, nggak tahu lah itu Ya, tips sama metode sama atau enggak ya. Nanti kita coba ya cek di KBBI. nanti cek Khawatir di salah sebut KBBI. nanti Oh, rame. iya benar-benar. Jadi Oke gini, Teh. sebelum gini, kalau misalnya kita udah punya niatan untuk menghafal Al-Quran, ini ya, kita anti doakan ini anti dapat ilmu dari guru ustadz anti ya, guru-guru anti, semoga Allah memberikan umur yang barokah kepada beliau. Jadi kalau kita sudah punya niat untuk menghafal Al-Quran, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tajdid dunia, yaitu kita memperbarui niat, ikhlaskan niat semata-mata hanya untuk ridho Allah, dan juga tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa sih Nah, Zua? iya. Kadang di Mm, setiap kita melakukan sesuatu itu yang pertama niat, niat, niat. Sering gak sih iya, ngedengar kayak gitu? benar banget, sering banget Mm-mm. Teh. Sering. Nah, kenapa tuh? Kenapa juga bisa sampai kayak gitu? Kenapa Karena, Teh? iya, karena Mm-mm. kan niat itu kan kayak istilahnya basicnya gitu ya, dasar dari segala perbuatan. Kan sesuai dengan hadis Iya, Rasulullah di dalam hadis Arba'in Nawawi, itu kan innamal a'malu binniyat wa bini ya. innamal likulli imri'in ya wa innamal likulli Benar. imri'in
manawa. Manawa. Seperti iya. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat dan kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita niatkan itu. Jadi kalau misalnya dari awal nih kita menghafal Al-Qur'an tapi niat kita udah salah dari awal, bukan suatu kebanggaan gitu ya. Jika kita bisa menjadi seorang hafiz Al-Qur'an, jika hanya ingin dipandang sebagai seorang hafiz dan ingin mendapatkan pujian, innalillah, itu bukan suatu kebanggaan juga. Jadi ketika kita dari awal udah niatnya pengen kayak gitu, ya udah, Ya apa yang Allah. kita dapatkan itu hanya pujian dari manusia aja dan itu bersifat duniawi. Makanya kenapa kita harus Innalillahi. mengikhlaskan Nauzubillah niat ya. kita menghafal untuk naudzubillah, mengikhlaskan niat kita hanya untuk ridha Allah, yaitu agar kebahagiaan yang kita dapat itu bukan hanya di dunia tapi nanti juga sampai di akhirat dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada penghafal Al-Qur'an, yaitu menjadi keluarga Allah. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita Ya. mengikhlaskan niat, yaitu adalah yakinkan diri kita bahwa kita sanggup. Makanya dari awal, tadi Fajra sempat menyinggung ada pernah dengar gak sih teman-teman yang bilang, nggak mau ngafal Quran, susah gitu. Nah, iya, Pernah itu. dengar nggak? Iya, banyak Sering ya orang yang sering seperti banget. orang yang seperti itu banyak. Tapi sebetulnya solusi dari perkataan mereka itu bukan kita yang menjawab. Bahkan Allah sendiri yang berfirman di dalam Quran surat Al-Qamar itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu sampai diulang oleh Allah 4 kali ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an bagi siapapun yang berniat untuk menghafalnya, untuk mempelajarinya. Jadi, nih, teman-teman, anak kecil yang umur 3 tahun pun dia bisa hafal Al-Qur'an. Orang yang lumpuh otaknya dia bisa hafal Al-Qur'an. Bahkan nenek-nenek, kakek-kakek pun dia bisa hafal Al-Qur'an. Jadi, itu sudah Iya, bisa benar, Pak. membuktikan bahwa menghafal Al-Qur'an itu mudah. Asalkan kita mau untuk berjuang dan juga tadi fokus utamanya itu adalah mengikhlaskan niat untuk Allah.